Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan cerita tentang kisah sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Kehidupan awal di Madinah. Abu Hurairah yang merupakan tamu baru di kota Madinah juga dikenal pada saat itu seorang sahabat yang sangat miskin. Keputusan ia berhijrah dari Yaman ke tanah Madinah membuatnya kehilangan harta-harta yang ia miliki di Yaman. Namun, kaum muslimin saat itu telah menyediakan tempat untuk tamu Allah yang tidak mempunyai harta dan keluarga. Mereka akan ditempatkan di masjid seraya belajar Islam kepada Rasulullah SAW. Ahlu Suffah merupakan sebutan untuk mereka para penghuni Masjid Nabawi saat itu. Dan sahabat Abu Hurairah merupakan orang yang paling faqih di antara ahlu Suffah yang lain, karena jarangnya ia absen dalam mendengarkan Rasulullah saat menyampaikan pelajaran. Para ahlu Suffah mendapatkan makanan jika Rasulullah mendapatkan makanan, dan mereka juga tak makan jika keluarga Rasulullah tak makan. Maka laparnya ahlu Suffah berarti laparnya Rasulullah SAW. Kemiskinan Abu Hurairah. Abu Hurairah merupakan seorang sahabat yang sangat sabar dengan apa yang Allah timpahkan. Kemiskinannya membuat benar-benar ia tak asing lagi dengan rasa lapar yang selalu hadir hampir di setiap harinya. Ia tak asing dengan batu yang selalu mengikat perutnya. Bahkan ia pernah mengatakan, "Aku pernah merasakan lapar sampai aku ingin pingsan. Kemudian agar aku mendapatkan makanan, aku berpura-pura seperti orang yang kejang di antara mimbar Rasulullah dan rumah Aisyah, sampai orang-orang datang kepadaku, kemudian meruqyahku. Aku langsung mengangkat kepalaku, lalu aku katakan, 'Ini bukan yang seperti kalian lihat, kejang karena kesurupan, namun aku begini karena lapar.'" Kelaparan bersama Abu Bakar, Umar, dan Rasulullah SAW. Dikisahkan bahwa Abu Hurairah di suatu hari telah mengikat dengan keras perutnya dengan batu agar tidak terasa lapar yang menusuk. Demi mendapatkan makanan, beliau duduk di jalan yang biasa dilewati oleh para sahabat. Tak lama berselang lewatlah sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu di hadapan Abu Hurairah. Maka langsung Abu Hurairah menghampiri Abu Bakar, bertanya-tanya tentang masalah agama. Namun di dalam pertanyaan tersebut, Abu Hurairah berharap pertanyaan yang ia layangkan dapat membawanya diundang makan bersama Abu Bakar. Namun tidak seperti yang diharapkan. Lalu berpisahlah mereka berdua. Kemudian lewatlah Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu melakukan apa yang ia lakukan bersama Abu Bakar dengan harapan yang sama, namun tidak juga seperti yang diharapkan. Kedua sahabat yang mulia itu tidak mengetahui maksud dari Abu Hurairah. Berikutnya, lewatlah manusia yang paling mulia, Rasulullah SAW. Melihat Abu Hurairah yang sedang duduk-duduk di jalan, Rasulullah mengetahui bahwa sahabatnya itu sedang kelaparan. Lalu Rasulullah memanggil Abu Hurairah untuk datang ke rumahnya. Ternyata didapati di dalam rumah Rasulullah hadiah berupa satu bejana susu. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Abu Hurairah, panggillah para ahli Suffah." Mendengar perintah tersebut, Abu Hurairah pergi memanggil ahli Suffah sambil berkata dalam hatinya, "Kenapa tidak saya dikasih minum dulu? Jika telah datang ahli Suffah, maka akan habis susu itu. Tapi biarlah kelaparanku ini tak menghalangiku untuk taat kepada Allah dan Rasulnya." Datanglah ahlu Suffah dengan perasaan senang menyambut panggilan. Begitu mereka duduk, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Hurairah untuk menuangkan kepada setiap ahlu Suffah susu tersebut sampai semua kenyang. Maka tak tersisa lagi yang kelaparan. Maka saat itu kecuali Abu Hurairah dan Rasulullah.
Kemudian Rasulullah SAW senyum sambil melihat bejana susu, lalu melihat kepada Abu Hurairah yang kelaparan. "Wahai Abu Hurairah, tinggal tersisa aku dan kamu." Abu Hurairah menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Rasulullah berkata, "Minumlah." Abu Hurairah berkata, "Dan aku pun langsung meminumnya, dan tidaklah Rasulullah memerintahkanku untuk terus meminum susu tersebut sampai aku tidak mendapatkan ruang kosong dalam lambungku. Setelah aku kenyang, barulah Rasulullah meminum susunya." Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, terlihat sekali kelembutan, kebaikan, kepedulian Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Dan lihatlah ketaatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu akan perintah Rasulullah SAW. Terima kasih teman-teman karena sudah mendengarkan kisah tentang sahabat Nabi. Kita akan menceritakan lagi di part berikutnya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.